Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Edcast Educational Podcast. Kami selaku TSA Divisi Edukasi mengadakan konten yang bersifat informatif dan juga menarik untuk kalian semua nih. Nah, kali ini tuh kita bakal ngomongin seputar raih prestasi Di sela-sela adaptasi. Nah, video ini tuh kita fokuskan kepada anak-anak SD sampai SMP yang kayak tetap mau berprestasi sembari masa-masa adaptasi. Apalagi kayak masa SMP ini khususnya kelas 8 ya, itu tuh cenderung masih beradaptasi. Nah, jadi ya mungkin itu aja kali ya. Mungkin kita bisa kenalin diri dulu mungkin. Ya. Nah, ya. Jadi kali ini kita kedatangan dua anak nih. Tos dulu. Ya. Wih. Nah, jadi kali ini kita kedatangan dua anak santri dari Tursina IBS dari kelas 8 dan mereka berprestasi di bidang mereka masing-masing. Udah berprestasi ganteng-ganteng lagi. Ya. Yes. Terus setelah itu kita bakalan memperkenalkan diri. Tapi sebelum narasumber yang memperkenalkan diri, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Pradipta. Nah, tadi teman saya kan namanya Raihan. Sekarang nama saya Farik Wirata Femil. Nah, tadi udah kenalin diri nih kita berduaan. Ya. Sekarang mungkin boleh kenalin diri nih narasumber yang ganteng-ganteng kita hari ini. Oke, aku dulu ya. Nama aku Gian Faras Dani Suara dari kelas 8 SMP Tursina IBS. Yes. Dan saya Ihsan Syatir Alfariski dari kelas 8 SMP IBS. Nah, kita udah saling kenalin diri, udah saling tahu Ihsan, Kian, Rehan, Farik. Nah, mungkin biar nggak lama-lama kita langsung Mulai aja nih. langsung nanya aja nggak sih? Ya. Langsung kita mulai. Biar Daripada kelamaan. biar nggak usah basa-basi deh, langsung aja nih. Nah, aku tuh pertama-tama tuh pengen ngomongin topik soal kayak gimana sih kayak kesan dan pesan kalian selama di sekolah tercinta kita ini nih, Tursina International Islamic Boarding School. Gimana jadi aku pengen nanya, pas pertama-tama kalian mau masuk Tursina kayak pas yang dulu-dulu itu, pas kalian masih SD itu, apa kayak motivasi dan alasannya sampai masuk ke sekolah ini gitu? Bisa dimulai mungkin dari siapa nih? Yang ganteng sebelah sana, Kian Faras. Penasaran aku ini. Wis. Motivasinya apa kok bisa masuk sini? Wis. Nah, ini waktu itu kan aku punya keluarga besar di kotaku Madiun. Nah, semua saudara-saudaraku tuh masuk pondok semua. Cuman aku yang mau daftar SMP. Kan kayak gitu kan aku dapat perlakuan yang beda ya, kayak dari omku kayak agak gimana ya? Agak ngebedain lah, karena aku masuk SMP sendiri. Akhirnya aku mutusin, aku bilang ke orang tuaku, "Mah, Pah, aku pengen masuk pondok dong." Tuh. Nah, langsung deh keponakanku bantu survei, nyari-nyari pondok yang bagus di area Kota Madiun, Jawa Timur lah. Ketemu nih di Malang, Tursina IBS. Oh, berarti dari arek Madiun jadi arek Malang ya? Yo. Yes. Area Madiun, Bos. Siap. Nah, Tursina tuh keren. Bangunannya bagus, tapi kurikulumnya juga bagus. Ada Cambridge, ada Al Azhar. Langsung berpikir panjang. Paket lengkap ya, paket lengkap nih. Yo. Yes. Langsung daftar, alhamdulillah keterima deh. Itu sih sedikit motivasi gue buat masuk pondok ini. Keren. Nah, kalau misalnya dari Isannya gimana nih motivasi dan alasannya? Sebentar nih, kok kayak kurang semangat ya? Ayo. Ayo. Semangat. Lebih. Ayo Kian. Ayo. Kian, Isan, ayo semangat. Udah semangat. Ayo. Motivasi saya adalah yang pertama ingin menghafal Al-Quran, terutama di sini kan. Setelah itu saya ingin mempelajari ilmu bahasa Arab dan bahasa Inggris, apalagi di sini kan kurikulum internasional seperti Cambridge, Al Azhar. Saya ingin memahami sedikit lebih dalam lagi tentang ilmu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya, apalagi nih univnya udah kayak kita tuh kurikulumnya dibuat sama univ yang udah terkenal ya, apalagi Cambridge di UK sama Al Azhar di. Apalagi bahasa internasional gitu kan. Iya, betul. Berarti alasan mereka berdua adalah karena kurikulum yang terutama adalah kurikulum. Dan juga pas pertama kali pasti adalah kalian harapan saat pertama kali masuk Tursina ini apa sih, kayak kok Ya kayak kalian tuh maunya jadi apa bisa gitu. sekarang sehebat ini tuh gitu. pasti punya harapan lah ya pas Ya. masuk Tursina. Apa yang kalian harapin sebelumnya pas kalian SD? Harapanku tuh simpel waktu itu. Apa tuh? Aku cuma pengen bersaing sama orang-orang hebat di sini. Wis. Ngerinya. Berarti selalu ingin berubah menjadi lebih baik ya setiap harinya biar bisa ya kayak sesuai harapan kamu itu gitu. Nah iya kayak gitu.
Nah, kalau misalnya dari Ihsan gimana? Harapan saya yang pertama kali adalah ingin menghafal 30 juz dalam 3 tahun ini. Masya Allah, pengen hatam nih berarti ya. Keren. Nah, berarti dari kayak resolusi hatamnya Ihsan, terus Kian yang ingin bersaing dengan anak-anak hebat di Tursina IBS ini, menurut kalian tuh selama 1 sampai 2 tahun ini apakah harapan kalian terwujud? Kayak harapan yang kalian impikan sebelum-sebelumnya itu apakah terwujud? Gimana tuh? Kalau dari aku sih alhamdulillah 70% terwujud. Wis, 30%-nya gimana tuh? Udah banyak. Gimana tuh 30%-nya? 30%-nya masih di pikiran. Wih, Masih 70-30 ya, udah sudah mendominasi membentuk berarti. mindset dan terbentuk berarti. Keren. Kapan-kapan diwujudin lah. Wih. Jangan kapan-kapan, Iya, langsung besok. langsung. Gas aja sih. Wih, siap. Nah, kalau Kalau dari Ihsan gimana? dari saya sih masih belum ya, karena setiap impian pasti punya proses yang cukup lama. Iya. Dan yang proses itu ada rintangan, kayak diuji kesabarannya, kayak diuji pola berpikirnya, kayak diuji mentalnya, dan kita harus mau nggak mau kalau kita ingin mewujudkan sebuah impian itu harus melewati rintangan tersebut dengan sabar. Iya, Dan iya. kita perlu ya tentunya doa ibu lah dari rumah untuk mendukung Ya, doa ibu itu nomor satu nomor itu. satu, untuk mendukung impian kita seperti itu. Ya, aku tadi dengar Ihsan itu jadi kayak keingat sesuatu yang besar itu prosesnya tidak ada yang instan. Siap. Jadi kita tetap harus bersabar untuk meraih sesuatu yang memang besar yang kita Ya. yang kita impikan. Mereka berdua ini orang sabar ya. Masya Allah. Enggak juga sih. Wes. Terus habis itu pasti selama udah setahun lebih kan di sini ya. Apa sih kesan dan pesan setelah menempuh pendidikan di sini? Iya, Kayak apa yang kalian rasain dan apa yang ingin kalian sampaikan ke penonton-penonton Biar- kita tercinta ini. biar penonton juga tahu gitu, kalian selama setahun di sini bisa sekeren ini, itu apa pesan buat mereka yang mau masuk ke sini? Boleh disampaikan oleh Kian terlebih dahulu? Nih, boleh nih, yang ganteng sebelah sana, Ian Faras. Kalau kesanku sih selama 2 tahun ya. 2 tahun atau 1 tahun sih? 2 tahun kurang. Kalau 2 tahun kurang di sini itu keren. Aku belajar banyak hal. Aku banyak berkembang dari segi fisik, dari segi mindset. Banyak skill-skill baru yang aku pelajari. Keren sih. Kalau buat pesan ya, pesan ke adik-adik semua ya. Terus ada wes, Adik-adik, kakak. Kakak ini. Untuk yang mau masuk sini. Wes, Ya. siap. Nih, buat kalian yang mau masuk sini, kalau kalian udah nyemplung di sini, udah berusaha aja, ikuti alurnya sampai ketemu takdir Allah yang paling baik buat kalian. Masya Masya Allah. Allah. Terus bagus. Sekarang untuk Ihsan Nah, gimana? gimana nih apa yang dirasain nih? Kalau kesan saya sih selama 2 tahun di sini, kurang lebih ya 2 tahun ya. Kurang Iya. lebih 2 tahun di sini cukup memuaskan sih. Yang awalnya saya masuk sini nggak tahu apa-apa, yang tidak tahu dasar bahasa Arab, tidak tahu dasar bahasa Inggris, tidak pernah menghafal Al-Quran lagi gitu. Nah, alhamdulillah sekarang saya melihat perkembangan diri saya sendiri yang sekarang sudah alhamdulillah bisa mempelajari dasar-dasarnya, lebih Lebih dalam lagi. Iya, lebih dalam lagi bahasa Arab, bahasa Inggris, dan alhamdulillah sudah menghafal Al-Quran lah. Masya Allah. Dan pesan saya untuk ya kalian semua ya yang ingin masuk SMP Tursina IBS, semangat aja karena di sini berbasis internasional, dan ketika kalian ingin mengharapkan sekolah luar negeri atau jenjang yang lebih tinggi, kalian bisa masuk di sini. Ya berarti lingkungannya itu mendukung untuk tetap berprestasi di sela-sela adaptasi. Iya. Yes. Pakai lengkap nih Tursina IBS ini berarti ya. Emang bagus ya. Bagus lah. Kelas emang yang bikin terus ini. Wih. Udah diakui universitas. Masya Allah. Banyak relasi juga Ya di sini banyak ini. banyak MOU ya. Masuk sini dijamin sukses kayaknya. Wes, amin. Amin. Siap. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngomongin kayak pesan apa yang kita rasain, apa yang Ihsan rasain, apa yang Kian rasain selama di Tursina IBS ini. Nah, tadi kan udah bilang Kian yang fokus di bidang masing-masing lah intinya. Ya. Jadi selama kalian fokus itu tuh kan pasti kan juga pernah mencoba-coba hal baru ya. Jadi apa aja kayak dari mencoba hal baru itu apa aja yang kalian dapatin? Apa aja kayak prestasi yang udah kalian dapatin dari mencoba hal-hal itu? Mungkin bisa dimulai dari Kian dulu nih. Kalau dari aku nih,
Aku waktu kelas 7 semester 2 itu aku pernah ikut opsi. Berprestasinya udah dari kelas 7 semester 2 lagi. Opsi itu sejajar sama OSN kan bener kan? Iya. Wis. Dari Puspresnas itu. Puspresnas. Ngeri. Satu derajat sama OSN. Opsi itu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Lomba yang diadain pemerintah berarti. Keren. Nah itu aku belajar karya tulis ilmiah, aku belajar cara bikin proposal, pokoknya keren banget deh opsi. Aku rekomendasi. Emang karya tulis ilmiah tuh apaan sih, Yan? Karya tulis ilmiah tuh cara kita menuangkan ide kita dan gagasan kita ke dalam sebuah proposal. Wis, sepuhnya. Berarti menumpahkan ide ke dalam sebuah kertas. Wis. Menumpahkan ide dan mendalaminya, betul? Iya, benar. Terus yang kedua apa? Kalau boleh tahu. Kedua itu ISPC. Oh, apaan tuh? International Science Project Competition. Internasional itu. Itu yang di Malang itu nggak sih? Iya, yang di Oh, Malang. iya, yang di UM itu ya? Iya, Oh. yang di UMM. Oh, iya. Nah, waktu itu aku bareng timku yang berjumlah 5 orang, itu kita borong 3 penghargaan. Langsung 3 ya, langsung 3 nih. Alhamdulillah kita dapat gold medal, best poster, sama yang terakhir tuh special award. Wih. Special award berarti salah satu yang paling bagus dari pesaing-pesaing lainnya berarti ini ya. Keren. Ngeri banget ini. Jaya-jayanya waktu itu. Wih. Kalau boleh tahu itu bikin apa sih? Oh iya, bikin apa tuh? Itu kita bikin Instab. Apaan tuh? Instab itu interactive stairs with piezoelectric for renewable energy and interesting monitoring system. Wih. Ini bahasanya bahasa high ya, Nggak bahasa. ngerti ya. Nggak ngerti ya. Tidak mudah dipahami ya nih ya. Arti. Arti. Gimana maksudnya? Jelasin nih, Mang. Tangga yang bisa menghasilkan listrik kalau diinjek. Wih, gimana? Jadi pakai piezo. Kalau kalian tahu piezo. Iya. Nanti searching piezo itu kayak kalau bisa diinjak itu dia bisa menghasilkan arus listrik. Memang kecil, tapi kalau kita tumbuk banyak-banyak dan penggunanya banyak itu lumayan gede voltnya. Iya. Apalagi kayak tangga food court itu kan. Tangga kita kan setiap mau makan sarapan, makan siang, makan malam kan pasti lewat tangga itu kan. Rame lah, Nah, itu terus ini nggak perlu bayar listrik lagi gitu. Oke, keren. Nah, kalau yang ketiga nih baru Ada 3. Iya, Wis, ada 3. banyak juga ya, masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Nah, yang ketiga nih lombanya di Bogor. Bogor. Bogor, Jawa Barat. Oh, berarti ini udah keluar ya, bukan di Jawa Timur doang, bukan di kota kita doang. Berarti kamu udah keluar dari zona nyaman berarti ya. Jelas. Di universitas apa tuh? Oh iya, apa tuh? IPB. IPB loh. IPB. Bogor. Institut Pertanian Bogor. Wes. Nah, itu lomba GYIF Global Youth Itu kepanjangannya apa tuh? Invention Fair. Tuh, 2 kali internasional loh. Berarti udah levelnya bukan nasional lagi, internasional emang udah. Internasional ya, bukan kaleng-kaleng ya. Berarti juga ketemu banyak orang foreign people ya berarti Iya, ya pasti. luar negeri juga ketemu. Banyak itu. Ketemu bule berarti ya. Iya. Yes. Orang mana aja tuh pas yang pernah ketemu tuh? Itu tuh pernah ada yang dari Amerika, Oh, Rusia, Thailand pun ada. Thailand keren. Berarti dari Amerika sejauh itu aja ke Indonesia buat ikut lomba itu berarti ya. Iya. Saking bergengsinya lombanya itu. Wis. Berarti bukan kaleng-kaleng nih lomba ini ya. Terlalu oke soalnya. Wih, ampun Kian. Sepuh. Ya Allah. Wis. Masya Allah. Masya Allah. Oke, itu tadi 3 prestasi ya Wih. yang Kian sudah dapetin Ya, bukan kaleng-kaleng. selama di Tursina. Itu padahal masih banyak lagi itu padahal. Gak 3 doang. Yang di reveal cuma 3 doang. Aslinya bejibun di belakangnya. Oke. Sekarang mungkin waktunya Oh iya, Isan. kita doain dulu semoga Kian juga makin berprestasi selanjutnya. Oh, amin. Amin. Nah, kalau misalnya dari Isan gimana nih prestasinya? Yang pertama yaitu saya awalnya ikut lomba Banjari ya di Sidoarjo tingkat Jawa Timur. Oh iya, mungkin teman-teman kita yang penonton ini kan mungkin masih ada yang SD, mungkin belum tahu Banjari. Boleh kayak kita ceritain lah Banjari itu Jelasin apaan. dulu gimana? Banjari itu sebuah perkumpulan anak sholawat, sebuah tim lah intinya yang berjumlah bisa 10, bisa 15, bisa 12. Nah itu kita menampilkan sholawat-sholawat yang diiringi alat kayak terbangan. Kalau terbangan rebana gak sih? Lebih rebana kan? Ya, rebana dan bass itu yang dipukul ya pokoknya itu. Kalau boleh tahu kamu main apa nih? Oh iya. Oh kalau saya rebana. Oh, main rebana. Oh. Yes. Nah di situ pas lomba tingkat Jawa Timur di sekolah
Insan Cendekia Mandiri di Sidoarjo, ICM lah. Oh, ICM. Dan alhamdulillah di situ kita tim saya dari Tursina IBS raih best jingle. Best jingle itu Best jingle itu apa tuh? membuat lagu sendiri pembukaan, opening sendiri. Jadi setiap tim tuh harus ngeluarin kreativitas mereka sendiri agar kelihatan ciri-ciri tim mereka sendiri. Oh, berarti Ihsan dan timnya ini udah terbukti sama ICM dapat mempunyai kreativitas yang tinggi berarti Sampai ya. bikin lagu sendiri loh. Wih, kurang keren apa lagi nih? Masya Allah sekali ya bang. Wes. Dan yang prestasi yang kedua adalah sama Banjari juga, tapi bedanya ini tingkat nasional. Wih. Tambah naik Tadi lagi ini. tadi Jawa Timur sekarang naik nasional ya berarti ya. Berarti Selalu berkembang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu kita lombanya di Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ya. Ya. Nah di situ kita banyak bertemu dengan tim-tim yang sering juara. Kita awalnya kayak Ilfil gitu, baru satu kali pertama ikut lomba kan langsung juara gitu. Iya. Harus disaingin sama tim lain yang berkali-kali juara. Awalnya kita itu tidak berekspektasi bakal juara harapan ataupun juara inti seperti 321. Nah itu yang penting kita lakuin semaksimal mungkin. Dan alhamdulillahnya Berserah diri pada Allah ya, berarti ya. banyak berdoa lah. Wes, siap. Alhamdulillahnya pas itu tim Banjari Tursina IBS meraih harapan 2 sebagai Banjari nasional. Harapan 2 nasional. Tuh, Wah, Wah, itu baru sekali ikut lomba, langsung ikut lomba nasional loh. 2 kali. Wes, berarti langsung nasional ya. Berarti nasional pertama kali nih ya berarti. Nasional pertama kali. padahal nggak berekspek loh. Ya, rekor baru lah ini. Wes. Yang terus yang ketiga mungkin pengalaman Takdimul Kisah di tingkat Jawa Timur. Sebelumnya Takdimul Kisah itu adalah cerita bahasa Arab yang menceritakan sebuah kisah Nabi, cerita lucu atau dongeng yang lain. Oh, berarti ini storytelling versi bahasa Arab. Ya. Nah, itu kita di tingkat Jawa Timur, tepatnya di mana ya pas itu? Kota Sidoarjo juga. Iya. Udah sih itu aja. Oke. Berarti waktu itu juga ketemu banyak orang ya? Bukan banyak orang lagi, ada pas yang di lomba Takdimul Kisah tuh banyak orang luar negeri yang ikut, maksudnya meskipun tingkat Jawa Timur tapi itu lombanya terbuka, jadi yang disebarin ke IG banyak yang ikut. Dari mana aja tuh? Saya pas itu ketemu langsung dari orang Sudan, Saudi Arabia, Sudan, itu orang Arab, Libya. Oh, iya. Itu kan emang santri Tursina ini sukanya yang internasional ya, Bang, ya? Bukan kaleng-kaleng, lomba kecil-kecil itu internasional. udah bukan levelnya ini. Maunya yang tinggi-tinggi langsung internasional nih. Pengalaman lebih penting. Wes, Oh, iya, Masya Allah. Masya Allah ya. Pengalaman tuh nomor 1 ya. Nih, Ya, benar. karena kalian berdua tadi prestasinya udah ngeri-ngeri ini. Ya, Alhamdulillah. ya. Terus bagaimana sih caranya bisa meraih prestasi kayak gitu ya? Kayak sebagai santri Tursina itu kan jadwalnya juga padat gitu. Gimana caranya ya? Kira-kira kalian bisa ngasih caranya gitu, cara tips dan trik atau gimana? Ya, mungkin kalian kayak harus nyari guru pembina yang suportif atau seperti itulah. Iya. Coba bisa dijelasin nih. Mungkin dari tadi kan udah Kian, sekarang gantengnya sebelah sini nih, Ihsan Ihsan Satir. Caranya adalah mungkin ya kalian tetap harus lebih giat belajar lagi. Misal kalian ingin mengikuti lomba speech bahasa Inggris. Ya. Nah, kalian harus misal agar lancar ketika speech itu kalian harus terbiasa dengan kata-katanya dan semangat belajar lah intinya. Oh, berarti praktis ya, praktis. latihan. Ya. Ketika tidak ada guru pembimbing, mungkin kalian bisa belajar mandiri karena lebih efektif lah. Karena kalian bisa tahu kemampuan diri kalian sendiri melatih belajar mandiri itu. Oh, berarti kita juga harus punya kemauan sendiri gitu ya. Ya. Apa yang untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan gitu ya. Tidak boleh bermalas-malas lah. Oh. Intinya gitu. Oke, sekarang boleh dari Kian coba. Gimana? Kalau dari aku ya, tentang apa sih tadi pertanyaan? Lupa aku. Ini apa kayak gimana sih cara kamu kan tadi kan kamu bilang kan bisa dapat 3 prestasi. Tiga-tiganya internasional. Oh, satunya nasional di bawah pemerintah, dua lagi kan internasional. Nah, itu tuh gimana kayak caranya biar kayak gitu?
Kayak mungkin kamu harus punya tim yang bagus atau guru yang sportif yang kayak gitu-gitulah. Gimana tuh? Nah, pertama-tama tuh kalau kita mau ke lomba kayak karya tulis ilmiah ya, yang pasti tuh cari temen, cari tim yang bagus, yang compact. Oh, yang saling melengkapi berarti ya? Iya. Iya, iya. Jadi punya role masing-masing, bisa saling bekerja sama. Oh, kalau misalnya boleh tahu kamu role-nya apa nih, Kian? Kalau aku di timku tuh sebagai engineer ya, atau teknik permesinan. Wih. Urusannya sama Arduino itu. Arduino ini mainan sehari-hari nih, makanan Iya. sehari-hari. Nah, siap-siap. Nah, jadi selain itu, kalau udah punya tim yang bagus, jangan lupa cari pembina juga yang bagus. Sebenarnya Tursina ini tuh lengkap. Sumpah, aku tuh cari pembina yang bagus tuh banyak banget. Tinggal pilih salah satu, masya Allah keren-keren Oh semua. iya, berarti guru-guru sains itu ada Ustadz Aziz Sanama, Ustadz Helmi Pakas Rifai, Ustadz Zainur. Iya, iya. Masya Allah semuanya. Masya Allah. Oke. Memang guru-guru terbaik dari Tursina IBS berarti Iya, ya. benar. Betul, betul. Berarti emang guru sama practice makes perfect ya. Wih. Jadi, ya. Ya apa ya Tursina itu juga ngerekrut apa ustadz-ustadznya, ustazah-ustazahnya, karyawan-karyawannya, staff-staffnya itu ya yang bukan kaleng-kaleng ya. Memang yang bisa untuk membantu anak-anak Tursina lebih berprestasi gitu ya. Iya. Ya. Suportif juga gitu. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah ngomongin tentang prestasi. Ya, siap. Berarti kalian tuh bisa dibilang sukses lah, bisa dari kayak prestasi, bisa dari bidang masing-masing udah lumayan, alhamdulillah lah ya, udah lumayan nih. Daripada yang sebelum-sebelumnya. Iya, dari sebelum-sebelumnya Ya. pas mungkin pada sekolah dasar pas SD gitu. Ya. Nah, aku tuh pengen nanya kayak gimana sih tips dan trik ya biar bisa sukses kayak kalian di sekolah kita ini Tursina IBS. Kayak oh ya, pertama-tama tuh sebelumnya aku pengen nanyain dulu, apa bidang yang kayak Kian sama Ihsan ini lebih kuasai gitu. Kalau misalnya Kian mungkin bidang apa gitu, kalau misalnya Ihsan bidang apa gitu. Nah, ini langsung jawab aja. Jadi kayak apa bidang yang kalian kuasai langsung misalkan akademik atau olahraga atau lebih dari itu juga nggak apa-apa. Ya, coba. misalnya kalian menguasai 2 bidang, 3 bidang itu terserah kalian. Bisa langsung kalian jawab aja. bisa kalian ceritain aja nih ke penonton kita biar memotivasi mereka. Ya. Kalau aku sih akademik sama programming ya, kayak coding-coding gitu. Oke. Siap. Terus kalau dari Ihsan, Mungkin aku menghafal dan olahraga sport. Olahraganya apa tuh kalau boleh tahu tuh? Kalau saya sih badminton. Wih, dengar kemarin juga baru ikut lomba ya? Baru ikut lomba Wih, tapi Masya Allah. gugur di babak kedua. Ya. Banyak saingan dari lumayan itu. Ya, yang dari penting kan klub-klub yang- pengalaman ya, experience number one. Nah, oke. Terus tips dan trik agar bisa berprestasi di bidang kalian yang kuasai itu gimana ya? Kok berarti Ya, caranya kalian harus gimana fokus gitu? ke situ atau kalian cuma bikin itu cuma buat have fun doang atau gimana? Nah ya, kayak tadi misalnya Kian di akademik sama programming, Ihsan di hafalan sama Olahraga. ya, olahraga. Ini gimana tuh? Kalau aku akademik itu lebih ke kemauan aja. Jadi kalau akademik itu kayak kecerdasan sama kepintaran. Kalau kalian kelas 6 sering belajar, sering ikut lomba-lomba, itu bakal kelatih sendiri kok. Sering-sering hafalan, sering-sering memahami pelajaran, itu akademik bakal kebentuk sendiri. Ya betul. Tapi kan kamu, berarti kan Kian ini udah mulainya dari SD gitu. Tapi kira-kira bisa nggak kalau misalnya anak-anak Tursina ini mulainya itu pas dari SMP gitu? Dari kelas 7, bisa nggak kira-kira? Bisa dong, kalau ada kemauan pasti bisa. Oh, apalagi lingkungan Tursina yang suportif ya berarti ya? Penting berusaha aja. Siap-siap. Nah, sekarang aku pengen nanyain. Kan tadi kan Kian itu fokusnya di 2 bidang, Ihsan juga di 2 bidang. Kira-kira menurut kalian tuh lebih baik fokus di 1 bidang aja, kayak misalnya Kian akademik aja, Ihsan hafalan aja, atau fokus di beberapa bidang tapi nggak terlalu mendalami gitu? Gimana tuh? Terserah itu pilihan kalian. Jadi Iya. langsung dijawab mau A atau B. Iya. Oh, lebih bagus di 1 bidang tapi dalam banget, atau di banyak bidang tapi nggak terlalu dalam, dasarnya aja. Gimana tuh? Agak sulit ya ini udah. Iya, iya, iya. Dari mana dulu nih? Dari mungkin Ihsan tuh boleh. Kalau menurut saya sih, saya lebih memilih semua bidang, tapi tidak mendalami. Semoga. Ya. Oh, karena biar kita juga bisa multi Multi-talent. talent ya. Iya. Ah, iya. Biar ketika kita keluar dari sekolah tercinta ini, kita bisa langsung beradaptasi langsung sama lingkungan Iya, baru. di masyarakat tentunya Iya. ya. Benar-benar. Kalau Kian, Nah, kalau pilih misalnya yang Kian mana? gimana nih? Sebenarnya hampir sama, cuman kayak pilih 1 bidang yang kalian suka,
dalami, terjuni, habis itu pilih bidang lain tapi dasar aja. Dua-duanya dong. Dua-duanya dong. Iya, iya, Oh, berarti iya, Kian ini iya, pilih iya. A sama B berarti ya. Semua benar, semua benar. Weh, semua Semua benar. benar. Keren-keren. Oke. Ya. Oke. Gak mau apa cari aman nih ceritanya. Oke. Iya, iya. Kalau kan ini ya, Ihsan ini pengennya di sini selama SMP Punya itu resolusi ya? Punya resolusinya 30 juz, Ya, ya kan? betul, betul. Jadi bolehlah tanya apa sih tips menghafal dari Ihsan gitu. Seharusnya sih kalian mungkin berbanyak baca Al-Quran aja. Maksudnya terbiasa Terlatih. ya terlatih baca Al-Quran agar bacanya benar, tajwidnya benar. Nah, setelah kalian terbiasa dengan itu, kalian coba menghafal. Misal kalian ingin menghafal Al-Baqarah halaman 5. Misal kalian itu baca dulu halaman 5 hingga lancar semua satu halaman. Baru menghafalnya kalian bisa per ayat per ayat. Nah, itu. Oke. Nah, kalau misalnya dari Kian gimana nih? Kayak tips biar dapat belajar secara efektif, ya biar di akademiknya juga bagus gitu. Kalau di akademik sih sebenarnya preferensi masing-masing. Tapi kalau buat saya pilih pelajaran yang kalian suka, terus kalian sering-sering belajar aja. Kalau pelajaran lainnya cukup dipahami aja. Ya, ya, ya. Oke. Niat benar. Terus gimana caranya manajemen waktu di pondok ini? Waktu di pondok itu kan mungkin free time-nya cuma segini, ini urusan Iya. semua segini. Dari- gitu dari- kan. dari- Sempit banget. Dari pagi sampai malam, dari kita bangun ada tidur, jadwalnya. sampai tidur lagi kan itu udah diatur ya sama sekolah kita. Jadi Iya. kira-kira gimana tuh cara kayak manajemen waktunya gitu? Cari kesempatan. Cari kesempatan. kesempatan. Jadi memanfaatkan kesempatan sekecil-kecil apapun ya. Iya. Oke, Nah, oke. tipsnya nih punya banyak waktu luang. Kalian tinggal pilih aja yang paling pas. Berarti dari kalian berdua sama-sama mencari kesempatan. Jawabannya. Ya. Ya, berarti Sama ini- memaksa diri sendiri biar terbiasa dulu. Oh, berarti ini pinter-pinter diri kita sendiri dan kemauan diri sendiri ya berarti ya. Niat ya, penting ya. Nah, tadi kan dari awal tadi kita udah kasih tahu kesan dan pesan, prestasi, tips dan trik sukses di Tursina IBS. Kira-kira dari Kian sama Ihsan ini bisa kan udah bisa dibilang lumayan sukses seperti ini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu tuh mau jadi apa sih 10 tahun ke depan? Cita-citanya apa? Bisa mungkin dimulai dari yang ganteng sebelah sana. Kian Faras. 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan kita jadi apa sih? Masih apa? ST? SMA atau udah kuliah? Udah lulus kuliah. Udah lulus kuliah. Insya Allah. Amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Nah, yang pertama-tama tuh harus berusaha keras, freelance, cari kerja buat bahagiain orang tua. Kalau udah bisa bahagiain orang tua, baru bikin keluarga. Bentar, jadi kamu ini punya udah ngomongin langsung ke Udah, depan udah, aja nih. udah pikiran dewasa Udah pikirannya semua. ada keluarga aja nih. Iya. Kira-kira tuh punya kayak pekerjaan tetap yang diimpikan gak sih? Kayak mungkin jadi bisnismen atau jadi apa gitu. Iya, Ada nggak nih kira-kira nih? Usaha sendiri. Tadi kan ngomongin freelance nih. Nah, freelance itu kan berarti bukan kerjaan utama kamu nih. Apa nih kira-kira kamu mau jadi apa? Kerjaan utamanya? Aku pengen jadi dokter spesialis sekaligus ngelanjutin usaha apoteker ayah dan ibu. Oh, amin, amin, amin. Berarti ini udah ada background apoteker juga ya berarti ya? Iya, sudah. Mau kira-kira mau ambil spesialis apa nih? Kalau di spill dikit aja. Kayaknya spesialis organ darah. Masya Allah. Ya. Udah. Terus dari Nah, dari Ihsannya? Ihsannya Saya 10 tahun depan ingin melanjutkan usaha orang tua saya sambil berdakwah dan menyebarkan ayat suci Al-Quran dan agama Islam lah. Iya, iya. Kira-kira apa itu usahanya? Di bidang apa? Di bidang perkayuan. Oh, siap-siap. Mebel ya. Mebel, berarti ya. Oke. Nah, mungkin terakhir nih, Iya, terakhir nih. sebelum mengakhiri ya. Ya, nih, mungkin udah. boleh Kita lah udah mau closing kasih nih, udah. sepatah, Di penghujung, dua kata penghujung. ya ini untuk kata-kata hari ini. Ini bayangin aja mic ya. Ya, bayangin Iya. nih, siap. Ayo dari Ihsan dulu ya. Kata-kata hari ini Mas Ihsan. Wis. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ia akan mendapatkannya. Masya Oke. Allah. Sekali lagi kata-kata hari ini Mas Kian. Wis. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Masya Masya Allah. Ya, Kata-kata yang sungguh menyentuh ya. Mungkin kita udah
udah sampai di penghujung ya kita. Udah kerasa banget ya? Iya udah lama nih, udah lama ini. Kita udah ngobrol-ngobrol udah lama ini ternyata ya. Nah, semoga dari apa yang kita omongin tadi dapat bermanfaat ya tentunya. Terus dapat ya memotivasi anak-anak yang ingin masuk ke sekolah kita ini, Tursina IBES. Amin. Calon-calon penerus kita nih ya. Calon dakwah. Terus calon dakwah. Calon Amin. sukses. Kader-kader dakwah. Amin. Ya mungkin ya saya dari saya Farid Wirata Femil dan rekan saya Raihan Ahmad Pradipta. dan wawancara dan narasumber tercinta kita Kian dan Ihsan mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.